Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju ke masjid ini. Semoga Allah memberikan maghfirah, memberikan rahmat dan memberikan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, kita sebagai umatnya semua kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ayo kita sama-sama memantapkan iman dan takwa kita. Kita menjalankan perintah Allah dengan penuh kesabaran, meninggalkan larangan Allah dengan tulus dan ikhlas. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang takwa kepada Allah, dosa-dosanya akan diampuni Allah. Wa yu'zim lahu ajra, Allah akan memberikan pahala yang amat besar. Sehingga Rasulullah mengajak kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, kata Rasulullah. Wa bi sayyi'atil hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Tamha, maka kebaikan akan menghapus kesalahan dan dosa kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Sya'ban, berarti tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Puasa oleh Allah disuruhkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman yang sudah mantap imannya atau yang baru usaha memantapkan iman,
atau orang yang baru beriman, semuanya diseru oleh Allah untuk berpuasa. Amanu, yang beriman. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah menggunakan bentuk jamak tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi setelah kita bertakwa secara individual, personal, nanti pada akhirnya terjadi ketakwaan sosial. Semua masyarakat bertakwa. Tidak hanya adanya takwa itu pada pribadi, semua masyarakat menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jamaah rahimakumullah, puasa diserukan oleh Allah kepada orang yang beriman, sehingga kata Rasulullah, orang yang beriman itu seperti apa? Man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Orang yang senang, tenang ketika melakukan kebaikan, ngaji senang, zikir senang, sholat senang, sedekah senang, gembira, riang dia, alhamdulillah bisa berbuat kebaikan. Dan gelisah ketika melakukan dosa, kenapa aku enggak ngaji, kenapa aku harus berbohong, kenapa aku tidak sholat, gelisah. Nah, ketika itu terjadi pada dirinya, kita bahwa mukmin, itulah orang mukmin. Jadi merasa senang ketika berbuat baik, merasa tenang ketika berbuat baik, gelisah ketika berbuat dosa, itulah orang mukmin kata Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud membedakan orang mukmin dengan orang fajir yang suka berbuat dosa. Beda, kata Abdullah bin Mas'ud. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa alaihi. Orang beriman itu merasa seperti ada di kaki gunung. Ketika melihat dosa seperti itu, seperti orang yang ada di kaki gunung ketika melihat dosa, takut dijatuhi. Hati-hati betul, berbahaya ini. Jadi sungguh-sungguh ketika melihat dosa, tidak main-main, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu orang beriman. Beda dengan orang fajir yang senang berbuat dosa. Yara dzunubahu kadzubabin yaqala amfi. Orang yang senang berbuat dosa itu melihat dosa seperti seekor lalat yang hinggap di ujung hidungnya, tinggal ditepis sedikit selesai persoalan. Itu orang yang biasa berbuat dosa. Dosa dianggap sepele. Itu perbedaan orang mukmin dengan orang yang biasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memiliki iman, mukminun haqqo, mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya beriman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, lil mu'mini salasu alamatin. Orang mukmin itu tandanya 3. Yang pertama, kata Rasulullah, wasiatnya kepada Ali, yubadiru fi taatillah. Urusan taat segera dia, enggak nunda-nunda waktu. Waktunya sholat masuk, azan dengan azan segera, tidak entar nanti segera. Wudu segera ke tempat sholat,
tidak digunakan untuk main-main, untuk yang lain-lain. Ini panggilan Allah. Itu orang beriman. Jadi wasari'u bil a'mali sholihati qabla an tushghalu anha bil maradi wa kibri sini wa ghairi dzalik. Segera beramal soleh sebelum sibuk dengan berbagai macam kesibukan, sebelum sakit, sebelum tua, sebelum miskin. Waktu kaya dia senang bersedekah, mumpung masih hidup, sebelum mati dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu tanda orang beriman. Tidak suka nunda-nunda waktu. Pagi waktunya ibadah sempat laksanakan pagi, tidak nunggu sore hari. Sore ada kesempatan ibadah, tidak nunggu pagi, dilaksanakan saat ada kesempatan. Waktu betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan yang pertama dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua kata Rasulullah, wa yajtanibul maharima, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah mungkin ada yang terkait dengan mata kita, ada yang terkait dengan mulut kita, ada yang terkait dengan tangan kita, ada yang terkait dengan kaki kita, dijauhi. Ada yang mungkin terkait dengan perut kita, masalah makanan. Hati-hati, kata Rasulullah, ittaqil maharima takun abadan nas, tinggalkan, jauhi hal-hal yang diharamkan Allah, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling baik ibadahnya, karena kamu sudah meninggalkan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Demikian pula hati kita, dijauhkan dari sombong, rakus, tamak, iri hati dan dengki, sehingga fisik kita bersih, rohani kita bersih. Itu pesan yang kedua. Mudah-mudahan kita sanggup atas rahmat Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Jamaah rahimakumullah, ada dalam suatu riwayat seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan panjang, rambutnya kusut, badannya kumal. Lalu dia bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya Rob, berdoa. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, rumahnya haram, tempat tinggalnya haram, dan kenyang dengan yang diharamkan Allah. Ana istajibu lidzalika, gimana doanya mau diterima? Hati-hati dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Kita ingin lebih baik ke depan, menjadi hamba Allah yang betul-betul diakui sebagai hamba Allah yang beriman, mukminuna haqqo. Bukan hanya kita yang mengakui, iman kita diakui oleh Allah. Yang ketiga, pesan yang ketiga, wa yuhsinu ila man asaa. Kata Rasulullah, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ya Allah, luar biasa. Ini perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Artinya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, kejahatan balaslah dengan kebaikan. Tidak mudah, perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Tapi itu pesan Rasulullah kalau kita ingin meraih kedamaian dan kebahagiaan. Karena maaf dan lapang dada itu bisa membersihkan hati kita, yang pada akhirnya apa yang kita harapkan, senang, bahagia,
dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menegaskan sebenarnya orang beriman itu senantiasa bersikap ramah, mempunyai kasih sayang dan menyayangi yang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik yang senang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Sehingga ketika Rasulullah diperlakukan dengan tidak baik oleh kaumnya pada waktu itu, dilempar dengan batu, diancam untuk dibunuh, apa kata Rasulullah? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan, ya Allah, ampuni dosa mereka, dosa kaumku, karena mereka tidak ngerti, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ghafurur rahim.